hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ini penggugat Ya, mulai majelis ya. Ini pernah hadir nggak di di sidang pemeriksaan? Ya, saya sebagai kuasa majelis. Masa ya? Ya, betul. Begini, Betul. di sidang pemeriksaan itu penggugat kan meminta izin untuk rekam gitu ya. Betul. Kan diperkenankan oleh majelis, tetapi dengan catatan itu untuk keperluan penggugat, Betul. bukan keperluan media sosial dan sebagainya. Betul, majelis. Sekarang posisinya sama seperti itu, dipersilakan kalau memang penggugat masih memegang perjanjian dengan majelis. Ya, Baik, majelis. pahami ya. Paham ya. Ya, terima kasih. Penggugat ada dipanggil penggugat? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Baik. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini Kamis 9 Juli 2026, Majelis 11A akan melaksanakan sidang pengucapan putusan atas berkas sengketa yang diajukan oleh PT Ayani Family Group untuk 5 berkas sengketa dengan jenis pajak BPA Badan tahun pajak 2018, kemudian BPA pasal 4 ayat 2 masa pajak September, Oktober, November, dan Desember 2018. Sidang pemeriksaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tergugat tidak hadir ya, sudah diundang dan dipanggil secara patut, namun kemudian pihak tergugat tidak hadir tanpa ada keterangan. Dan kemudian dari pihak penggugat yang hadir di persidangan hari ini atas nama siapa dan selaku apa? Silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini tanggal 9 Juli 2026, penggugat PT Ayani diwakili oleh Saudara Fajar Iswandi sebagai kuasa hukum. Saudara Iswandi ya, Saudara Dr. Sandro Renarsen tidak hadir? Berhalangan, majelis. Ya, baik. Ada 5 putusan yang akan diucap oleh majelis, Saudara penggugat, dan 5 sengketa ini secara keseluruhan materinya sama ya. Materi sama, majelis akan mengucapkan hal yang pokok saja. Ada 1 putusan yang akan diucap oleh majelis, kemudian berikutnya 4 putusan untuk BPA pasal 4 ayat 2 yang mempertimbangkan putusan BPA Badan tahun pajak 2018. Yang pertama untuk putusan dengan nomor sengketa 008737.99 garing 2025 garing PP. Putusan nomor PUT 008737.99 garing 2025 garing PP garing M11A tahun 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat direktur jenderal pajak nomor S270 garing WPJ 25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 376
garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 00005 garing 2026 Majelis Ulama garing 206 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 008737.99 garing 2025 garing PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara PT Ayani Family Group MBB 803422766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong, Kuta Alam, Banda Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40 sampai 42 Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan pajak tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca surat tanggapan tergugat, telah membaca surat bantahan penggugat, telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum terkait kewenangan pengadilan pajak. Yang pertama, apakah S270 garing WPC titik 25 garing 2025 merupakan objek sengketa gugatan? Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan atas surat nomor S270 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 376 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 0005 garing 206 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023. Bahwa menurut penggugat, tergugat tidak menerbitkan keputusan atas permohonan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menurut penggugat telah terjadi kondisi fiktif positif, sehingga permohonan keberatan seharusnya dianggap dikabulkan secara hukum. Menimbang bahwa tergugat menyatakan telah menerbitkan surat keputusan keberatan untuk menjawab permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat, bahwa tergugat menyatakan surat nomor S270 aku merupakan surat jawaban yang berisi tanggapan bahwa permohonan penggugat tidak dapat dipertimbangkan karena pada faktanya tergugat telah menerbitkan keputusan keberatan. Bahwa menurut tergugat S270 perihal tanggapan atas surat nomor 376 tanggal 15 Juli 2025 bukan merupakan surat keputusan melainkan surat penjelasan, sehingga bukan objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Bahwa menurut penggugat S270 telah diterbitkan dalam bentuk tertulis, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, berisi jawaban atas surat penggugat mengenai permohonan penerbitan keputusan tergugat untuk mengabulkan keberatan atas SKPKB nomor 0005
Sehingga surat aku dapat disebut sebagai suatu keputusan atau basiking sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, junto pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peratun. Menimbang bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, Pengadilan Pajak terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan apakah surat S270 merupakan keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Menimbang pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang kronologi terkait sengketa gugatan aku, bahwa menurut Pengadilan Pajak timbulnya surat permohonan penggugat nomor 376 dan surat jawaban tergugat nomor S270 diakibatkan adanya perbedaan pendapat hukum antara penggugat dan tergugat, yaitu apakah SKPKB pembetulan 1 dan pembetulan 2 merupakan satu kesatuan keputusan dengan SKPKB nomor 00005 atau merupakan keputusan yang masing-masing terpisah atau berdiri sendiri sebagai sebuah keputusan. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, S270 merupakan surat penjelasan atas surat permohonan penggugat yang meminta kepada tergugat untuk mengabulkan permohonan keberatan atas SKPKB nomor 00005. Namun demikian juga merupakan penegasan dari pihak tergugat bahwa keputusan keberatan nomor 00039 merupakan keputusan keberatan atas SKPKB nomor 00005. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, bagi penggugat S270 merupakan keputusan yang menjadi objek sengketa dikarenakan penggugat berpendapat keputusan keberatan nomor K00039 tidak menjawab surat keberatan penggugat. Bahwa untuk menilai substansi S270 apakah merupakan objek yang dapat diajukan sengketa gugatan, maka Pengadilan Pajak perlu untuk melakukan pemeriksaan atas dalil tergugat dan posita penggugat, sehingga dapat diketahui apakah KEP 00039 merupakan keputusan atas keberatan penggugat terhadap SKPKB nomor 0005 atau keputusan keberatan yang tidak menjawab surat keberatan penggugat. Bahwa tergugat menyatakan telah menerima permohonan keberatan dari penggugat, kemudian melakukan penelitian keberatan dan menerbitkan surat keputusan keberatan nomor KEP 00039. Bahwa tergugat menyatakan keputusan keberatan tersebut secara eksplisit mencantumkan objek SKPKB yang diajukan keberatan. Bahwa tergugat berpendapat kondisi fiktif positif sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang KUP tidak terpenuhi karena keputusan keberatan telah diterbitkan sebelum jangka waktu 12 bulan berakhir. Dengan demikian tidak terdapat keadaan diamnya administrasi yang menimbulkan akibat hukum dikabulkannya permohonan secara otomatis. Bahwa tergugat menyatakan SKPKB nomor 00005 dan surat keputusan pembetulan 1 dan pembetulan 2 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa menurut tergugat pembetulan dilakukan berdasarkan kewenangan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa pembetulan tidak menghilangkan atau menggantikan keberlakuan SKPKB nomor 005 melainkan hanya memperbaiki bagian tertentu. Bahwa tergugat menyatakan pasal 6 PMK 9/2013 mengatur bahwa apabila terdapat pembetulan setelah pengajuan keberatan, maka proses keberatan tetap dilanjutkan. Bahwa norma tersebut tidak memisahkan SKPKB dan pembetulan sebagai objek yang berdiri sendiri. Dengan demikian, dari penggugat yang menyatakan keduanya berdiri sendiri adalah keliru secara hukum. Bahwa tergugat berpendapat petitum gugatan tidak konsisten dengan objek yang digugat. Bahwa tergugat berkesimpulan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, keputusan keberatan telah diterbitkan secara sah dan tepat waktu,
tidak terdapat kondisi fiktif positif dan surat aku tidak mengandung cacat hukum, sehingga gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa menurut penggugat, pokok perkara adalah permohonan fiktif positif, di mana berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP, apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu 12 bulan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan secara hukum. Bahwa menurut penggugat berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, keberatan hanya dapat diajukan terhadap surat ketetapan pajak. Bahwa penggugat hanya mengajukan keberatan terhadap SKPKB nomor 00005, bukan terhadap keputusan pembetulan atas SKPKB. Bahwa menurut penggugat keputusan keberatan yang mendasarkan pada keputusan pembetulan adalah tidak sesuai dengan permohonan penggugat dan bertentangan dengan hukum. Bahwa menurut penggugat, keputusan keberatan mencantumkan objek yang tidak pernah diajukan keberatan oleh penggugat, yaitu keputusan pembetulan. Bahwa hal tersebut menimbulkan cacat substansi dan formil karena memutus sesuatu yang tidak dimohonkan atau kontra petitum. Bahwa menurut penggugat dengan demikian keputusan keberatan tersebut batal demi hukum. Bahwa menurut penggugat SKPKB dan keputusan pembetulan merupakan dua keputusan yang berdiri sendiri. Bahwa berdasarkan pasal 6 PMK 9 tahun 2013, proses keberatan tetap dilanjutkan terhadap SKPKB yang diajukan, bukan terhadap keputusan pembetulan. Bahwa menurut penggugat, oleh karena itu tergugat tidak dapat mengalihkan objek keberatan dari SKPKB menjadi keputusan pembetulan. Bahwa penggugat juga mengemukakan adanya kesalahan substansial dalam keputusan pembetulan, antara lain kesalahan jumlah penghasilan, kesalahan penghasilan dina pajak, dan kesalahan jumlah pajak yang terutang. Bahwa menurut penggugat kesalahan tersebut bersifat material dan tidak pernah dimohonkan keberatannya oleh penggugat. Bahwa tindakan tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas legalitas, dan asas due process of law. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggugat menyatakan keputusan keberatan tidak sah, fiktif positif harus dinyatakan berlaku, dan surat aku yang menolak permohonan fiktif positif adalah tidak sah. Menimbang bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, pengadilan pajak akan menilai apakah Cap 00039, yaitu keputusan keberatan, telah menjawab surat keberatan penggugat terhadap SKPKB nomor 00005. Menimbang pasal 16 Undang-Undang KUP, bahwa menurut pengadilan pajak secara jelas dan tegas keputusan pembetulan nomor 0009 garing NKMB garing PJ garing KPP titik 2501 garing 2024 diterbitkan untuk membetulkan keputusan nomor 00020 garing NKMB garing PJ garing KPP titik 2501 garing 2023 tanggal 27 November 2023, yaitu keputusan yang telah membetulkan SKPKB nomor 00005 garing 2026 garing 18 garing 101 garing 2000 garing 23 tanggal 29 Mei 2023. Bahwa pengadilan pajak berpendapat tergugat mempunyai kewenangan berdasarkan kuasa pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP untuk membetulkan surat ketetapan pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pengadilan pajak telah melakukan pemeriksaan atas keputusan pembetulan dan keputusan keberatan. Bahwa berdasarkan fakta aku, pengadilan pajak berpendapat Cap 00009 garing NKAB garing PC garing KPP titik 2501 garing 2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Cap nomor 00020 garing NKEB garing PC garing KPP titik 2501 garing 2023 tanggal 27 November 2023 merupakan satu kesatuan pada hukum dengan SKPKB yang dibetulkan
nomor 00005 garing 206 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023. Bahwa terkait dalil penggugat yang menyatakan terdapat kesalahan substansial dalam keputusan pembetulan, antara lain kesalahan jumlah penghasilan, kesalahan penghasilan kena pajak, kesalahan jumlah pajak berutang, pengadilan pajak berpendapat sebagai berikut. Bahwa pengadilan pajak berpendapat objek materi penelitian yang disampaikan oleh pihak tergugat adalah objek materi yang tercantum dalam SKPKB nomor 0005 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan keputusan pembetulan nomor KEP 00009 serta telah mempertimbangkan surat keberatan penggugat nomor 070 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2023 tanggal 3 Juli 2023. Bahwa terbukti dalam proses penelitian keberatan tergugat telah menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan atas surat ketetapan pajak SKPKB nomor 005 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP 0009. Bahwa terbukti tergugat telah mengundang penggugat untuk hadir dalam rangka menyampaikan tanggapan melalui surat nomor S garis datar 213 garing WPC.25 garing 2024 tanggal 17 April 2024. Bahwa terbukti penggugat hadir pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 untuk menyampaikan tanggapan atas daftar hasil penelitian keberatan AKWO bahwa terbukti tergugat kemudian telah membuat laporan penelitian keberatan dengan nomor LAK 2298 garing WPC 256 garing 2024 tanggal 6 Mei 2024. Dengan keterangan penelitian tersebut telah sehubungan dengan permohonan keberatan penggugat atas SKPKB PPA pasal 25 tahun pajak 2018. Bahwa pengadilan pajak berpendapat laporan penelitian keberatan tersebut telah meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam surat permohonan keberatan penggugat atas SKPKB nomor 0005. Bahwa terbukti tergugat menerbitkan keputusan keberatan nomor KEP 00039 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 0005 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan keputusan pembetulan nomor KEP 0009 tanggal 16 Februari 2024. Bahwa terbukti dalam surat keputusan keberatan nomor KEP 00039 secara jelas dalam bagian menimbangnya telah mencantumkan surat keberatan penggugat sebagaimana dalam tanggapan layar yang disampaikan dalam putusan. Bahwa berdasarkan fakta AKWO, pengadilan pajak berpendapat keputusan keberatan nomor KEP 00039 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar telah menjawab keberatan penggugat atas SKPKB nomor 0005. Bahwa terkait dalil penggugat yang menyatakan surat keberatan nomor 070 tanggal 3 Juli 2023 mencantumkan permohonan keberatan atas SKPKB nomor 00005, pengadilan pajak berpendapat bahwa hal tersebut dapat dipahami mengingat surat keberatan tersebut dibuat sebelum diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak keputusan pembetulan nomor 00020 dan keputusan pembetulan nomor 00009. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa KEP 00020 dan KEP 0009 merupakan satu kesatuan produk hukum dengan SKPKB 0005. Dengan demikian, keputusan keberatan nomor KEP 00039 secara sah merupakan jawaban atas surat keberatan penggugat nomor 070.
Bahwa penggugat kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak atas surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 0039 tersebut. Dan pengadilan pajak telah menerbitkan putusan pada tanggal 26 Februari 2026. Bahwa menurut pengadilan pajak, tindakan penggugat yang mengajukan upaya banding atas keputusan keberatan nomor 0039 aku membuktikan bahwa penggugat telah mengakui keabsahan formil keputusan keberatan tersebut. Bahwa pengadilan pajak berpendapat tindakan penggugat yang mengajukan gugatan S270-WPC.25-2025 dengan dalil tergugat belum menerbitkan keputusan keberatan atas surat keberatan penggugat atas SKPKB nomor 0005 adalah tidak konsisten dan tidak beralasan hukum. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa seluruh dalil penggugat yang disusun dengan berlandaskan pemahaman bahwa Cap 00020 dan Cap 0009 merupakan produk hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari SKPKB nomor 0005 atau masing-masing berdiri sendiri sebagai sebuah keputusan menjadi tidak relevan lagi dan dikesampingkan. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan penerbitan keputusan keberatan nomor Cap 00039 oleh tergugat telah melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 tahun 2013. Bahwa menurut pengadilan pajak pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.03/2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan mengatur pada pokoknya bahwa dalam hal terhadap surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan diterbitkan keputusan pembetulan, keputusan pengurangan, atau keputusan penghapusan sanksi administrasi, keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau keputusan lain yang mengubah surat ketetapan pajak dimaksud, maka proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan terhadap surat ketetapan pajak yang telah mengalami perubahan tersebut. Bahwa menurut pengadilan pajak norma pasal 6 PMK nomor 9 tahun 2013 tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan proses penyelesaian keberatan dan menghindari terjadinya pengulangan proses administrasi perpajakan setiap dilakukan pembetulan atas surat ketetapan pajak yang sedang disengketakan. Bahwa menurut pengadilan pajak berdasarkan fakta persidangan terbukti penggugat telah mengajukan keberatan atas SKPKB nomor 005. Selanjutnya dalam proses penyelesaian keberatan tersebut tergugat telah menerbitkan keputusan pembetulan SKPKB nomor Cap 0020 dan nomor Cap 0009 dan kemudian diterbitkan keputusan keberatan nomor Cap 00039. Bahwa menurut pengadilan pajak penerbitan dua keputusan pembetulan tersebut tidak melahirkan objek sengketa baru yang berdiri sendiri dan terpisah dari SKPKB yang semula, melainkan hanya membetulkan kesalahan tulis atau hitung substansi SKPKB yang diajukan keberatan, sehingga secara hukum objek keberatan tetap merupakan SKPKB nomor 0005 sebagaimana telah dibetulkan. Bahwa menurut pengadilan pajak penerbitan keputusan keberatan yang menyantumkan penyebutan SKPKB nomor 005 sebagaimana telah dibetulkan dengan keputusan pembetulan nomor Cap 0020 dan Cap 0009 semata-mata merupakan konsekuensi yuridis dari adanya perubahan administratif terhadap SKPKB yang sedang dalam proses keberatan telah mengalami pembetulan. Bahwa pengadilan pajak berpendapat frasa proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 PMK nomor 9 tahun 2013 harus dimaknai bahwa keberatan yang semula diajukan terhadap SKPKB tetap diproses dan diputus tanpa memerlukan pengajuan keberatan baru. Namun penyelesaian dilakukan terhadap SKPKB dalam bentuk dan keadaan terakhirnya setelah dilakukan pembetulan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bahwa menurut Pengadilan Pajak, penafsiran penggugat yang menyatakan pasal 6 PMK nomor 9 tahun 2013 mewajibkan tergugat untuk tetap menerbitkan keputusan keberatan hanya atas SKPKB awal tanpa memperhatikan adanya keputusan pembetulan adalah penafsiran yang tidak sejalan dengan tujuan pembentukan norma tersebut. Bahwa dengan demikian, tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan keberatan nomor KEP 00039 atas SKPKB nomor KEP 0005 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP nomor 0020 dan KEP 0009 telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 PMK nomor 9 garing PMK 03 garing 2013 dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan error in objecto maupun sebagai pelanggaran prosedur penerbitan keputusan keberatan. Bahwa Pengadilan Pajak berpendapat oleh karena tergugat telah menerbitkan keputusan keberatan atas permohonan keberatan penggugat dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang OP, maka dalil penggugat yang menyatakan keberatan atas SKPKB nomor 0005 harus dianggap dikabulkan karena tidak diterbitkannya keputusan keberatan atas SKP tersebut menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan dalil penggugat mengenai pelanggaran pasal 6 PMK nomor 9 tahun 2013 dalam penerbitan keputusan keberatan tidak dapat diterima, oleh karenanya dikesampingkan. Menimbang pasal 31 Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menimbang pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, bahwa apakah S270 merupakan keputusan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Menurut Pengadilan Pajak, S270 merupakan surat penjelasan atas surat permohonan penggugat yang meminta kepada tergugat untuk mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB nomor 0005. Namun demikian juga merupakan penegasan dari pihak tergugat bahwa keputusan keberatan nomor KEP 0039 merupakan keputusan keberatan atas SKPKB nomor 00005. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, bagi penggugat S270 merupakan keputusan yang menjadi objek sengketa dikarenakan penggugat berpendapat keputusan keberatan nomor KEP 00039 tidak menjawab surat keberatan penggugat sehingga seharusnya tergugat mengabulkan keberatan penggugat. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan Pajak berpendapat S270 telah memenuhi kriteria sebagai keputusan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait asas nebis in idem, bahwa asas nebis in idem adalah asas hukum yang menyatakan perkara yang sama dan sudah diputus oleh pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah tidak dapat diperiksa kembali. Menimbang bahwa tergugat pada pokoknya menyatakan salah satu ketentuan gugat dalam sengketa gugatan adalah membatalkan keputusan keberatan yang diajukan oleh yang telah diajukan sengketa banding dan telah diterbitkan putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan gugatan penggugat telah melanggar asas hukum yaitu nebis in idem. Menimbang bahwa menurut penggugat dalam hukum acara peradilan tidak dikenal majelis ulangi, menimbang bahwa menurut penggugat dalam hukum acara peradilan pajak tidak dikenal asas nebis in idem seperti dianut dalam hukum acara perdata. Bahwa menurut penggugat perkara aku tidak ada kaitannya dengan keputusan keberatan, tapi berkaitan dengan permohonan fiktif positif yang ditolak. Jadi perkara aku yang menjadi objek gugatan atau surat aku adalah keputusan penolakan, bukan keputusan keberatan, sehingga itu menjadi dua hal yang berbeda. Bahwa menurut Pengadilan Pajak objek yang diajukan gugatan adalah S270 berupa jawaban tergugat atas surat permohonan penggugat yang meminta kepada tergugat untuk mengabulkan keberatan penggugat atas SKPKB nomor 0005. Bahwa menurut penggugat tergugat belum menerbitkan keputusan keberatan atas surat keberatan atas SKPKB 005 sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Bahwa menurut Pengadilan Pajak terbukti penggugat telah mengajukan banding atas surat keputusan nomor KEP 00039 ke Pengadilan Pajak dan telah diterbitkan putusan Pengadilan Pajak nomor KUD 006662/2024/PP/M11B tahun 2026. Bahwa berdasarkan fakta aku dan telah diterbitkannya putusan Pengadilan Pajak, maka SKPKB nomor 005 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan keputusan pembetulan nomor 00009
serta keputusan keberatan nomor Cap 0039 yang berkaitan dengan banding telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada majelis hakim agar membatalkan S270 dan sekaligus membatalkan surat keputusan tergugat nomor Cap 00039 yang telah berkekuatan hukum tetap aku, menimbang bahwa asas litis fieri operatif yakni setiap perkara harus ada akhirnya sehingga sengketa tidak boleh berlarut-larut tanpa akhir. Menimbang SEMA nomor 3 tahun 2002 bahwa menurut Pengadilan Pajak Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mengatur secara tegas nebis idem, namun jiwanya tercermin dalam pasal 42 ayat 3 Undang-Undang 14 tahun 2002 yang menyatakan bahwa gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali meskipun pokok perkaranya belum diperiksa. Bahwa pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 menegaskan bahwa putusan pengadilan pajak bersifat final dan mengikat. Konsekuensi hukumnya adalah perkara yang identik tidak dapat diperiksa kembali kecuali melalui peninjauan kembali. Bahwa menurut pengadilan pajak yang mengikat putusan final atau res judicata pro habetur habetur menjadi jembatan yuridis penerapan nebis in idem. Asas nebis in idem memastikan bahwa perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah tidak dapat diperiksa ulang. Hal ini selaras dengan kaidah litis fieri operatif yang berarti setiap sengketa harus berakhir. Bahwa setiap sengketa pajak sifat sengketa pajak memiliki karakter yang berbeda secara fundamental dibandingkan sengketa perdata maupun administrasi pada umumnya. Dirancang dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, final dan efisien sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, gugatan penggugat memiliki kesamaan objek dan subjek gugatan pada prinsipnya mempunyai tujuan akhir untuk membatalkan keputusan keberatan nomor Cap 0039 tanggal 8 Mei 2024. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan perkara aku tidak ada kaitannya dengan keputusan keberatan, tapi berkaitan dengan permohonan fiktif positif yang ditolak. Jadi perkara aku yang menjadi objek gugatan adalah keputusan penolakan, bukan keputusan keberatan, sehingga menjadi dua hal yang berbeda. Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut. Bahwa untuk menentukan ada tidaknya persamaan objek sengketa, Pengadilan Pajak tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal atau nomenklatur putusan yang digugat, melainkan juga harus menilai substansi hukum atau substance of hukum dari tuntutan yang diajukan serta akibat hukum yang dimohonkan oleh penggugat. Bahwa berdasarkan surat gugatan dari dalil penggugat maupun petitum yang diajukan, Pengadilan Pajak memperoleh keyakinan bahwa tujuan utama gugatan aku adalah semata-mata membatalkan S270, melainkan untuk memperoleh putusan yang menyatakan keputusan keberatan nomor Cap 00039 cacat prosedur tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga keberatan penggugat harus dikabulkan berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang KUP. Bahwa dengan demikian, meskipun secara formal objek gugatan adalah S270, namun secara substansial gugatan tersebut ditujukan untuk meniadakan akibat hukum dari keputusan keberatan nomor Cap 0039. Karena tanpa terlebih dahulu menyatakan keputusan keberatan tersebut cacat hukum, tidak mungkin tuntutan penggugat agar keberatannya dianggap dikabulkan demi hukum dapat dikabulkan. Berdasarkan fakta persidangan, keputusan keberatan nomor Cap 0039 telah diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dan terhadap sengketa tersebut telah dijatuhkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa asas nebis in idem merupakan asas hukum universal yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah pemeriksaan berulang terhadap sengketa yang sama, serta menjaga kewibawaan putusan pengadilan pajak yang telah menjaga kewibawaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas tersebut mengandung makna bahwa suatu sengketa yang mengenai para pihak yang sama, pokok sengketa yang sama, serta dasar tuntutan yang pada hakikatnya sama, tidak dapat diperiksa dan diputus kembali oleh pengadilan. Bahwa meskipun penggugat berupaya membedakan objek sengketa dengan menyatakan yang dibuat adalah S270, namun setelah dicermati secara menyeluruh terhadap posita dan petitum gugatan, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa substansi yang dimohonkan tetap diarahkan untuk meniadakan keberlakuan keputusan keberatan nomor Cap 00039 yang sebelumnya telah menjadi objek sengketa banding dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak. Bahwa apabila gugatan aku tetap diperiksa dan diputus kembali, maka pada akhirnya Pengadilan Pajak akan melakukan penilaian ulang terhadap keabsahan keputusan keberatan yang telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara banding sebelumnya.
sehingga berpotensi melahirkan dua putusan yang berbeda terhadap objek hukum yang sama dan bertentangan dengan azas res judicata pro heritage habetur, yaitu azas bahwa putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan mengikat para pihak. Bahwa karena itu pengadilan pajak berpendapat S270 tidak dapat dipandang sebagai objek sengketa yang berdiri sendiri dan terlepas dari keputusan keberatan nomor Cap 00039, melainkan merupakan konsekuensi administratif yang berkaitan langsung dengan keberadaan dan keabsahan keputusan keberatan tersebut. Berdasarkan sebuah pertimbangan tersebut, pengadilan pajak berkesimpulan gugatan penggugat memenuhi unsur nebis in idem, oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Mengadili menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S270 garing WPC.25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 376 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 0005 garing 206 garing 18 garing 101 garing 2020 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 atas nama PT Ayani Family Group NPWP 803422766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Juwari Edi Winarto SH SEMMH sebagai Hakim Ketua, Dipen Kepanjangan SESH MSI dan Beni Mengoting SE SST SH AKMH Embus masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Santri Kurniawan SOS MM sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat. Berikutnya, putusan untuk berkas sengketa nomor 008720.99 garing 2025 garing PT. Putusan nomor PUT 008720.99 garing 2025 garing PP garing M11A tahun 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S266 garing WPC.25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 380 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 nomor 00019 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 008720.99 garing 2025 garing PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara PT Ayani Family Group NPWP 803422766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kota Alam Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40 sampai 42 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Pajak tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca surat tanggapan tergugat, telah membaca surat bantahan penggugat, telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan.
tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum terkait kewenangan pajak, menimbang dalil tergugat dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang dalil bantahan penggugat dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendapat pengadilan pajak bahwa pendapat pengadilan pajak pada prinsipnya sama dengan pendapat pengadilan pajak pada sengketa PPAPN tahun pajak 2018. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengadili, menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S266 garing WPJ titik 25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 380 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 nomor 00019 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 atas nama PT Ayani Family Group NBP 8034227766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan pajak pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Ketua Edi Winarto SH SEM MMH sebagai hakim ketua, Liberty Pandiangan SE SH MSI dan Beni Mangoting SE SST SH AKMBH Mbus Advan masing-masing sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Santri Quran SSMN sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat. Berikutnya putusan dengan nomor sengketa untuk nomor sengketa 008733.99 garing 2025 garing BP. Putusan nomor PUT 008733.99 garing 2025 garing BP garing M11A tahun 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S269 garing WPC titik 25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 377 garing ACC garing SK garing 7 Romawi tanggal garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 00016 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 008733.99 garing 2025 garing BP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara PT Ayani Family Group NBP 8034227766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40 sampai 42 Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan pajak tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca surat tanggapan tergugat, telah membaca surat bantahan penggugat, telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan. Tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.
Pertimbangan hukum terkait kewenangan pengadilan pajak menimbang dalil tergugat dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang dalil bantahan penggugat dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendapat pengadilan pajak bahwa pertimbangan hukum pengadilan pajak adalah sama dengan putusan yang telah diucapkan sebelumnya, bahwa pengadilan pajak berkesimpulan gugatan penggugat memenuhi unsur nebis in idem dan oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengadili, menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S269-WPC-25/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 377/ACC/SK/7 Romawi/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 nomor 00016-241-101-2023 tanggal 29 Mei 2023 atas nama PT Ayani Family Group NPP 80322766-datar 101.000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan pajak pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Juwari Dingrato SHSIMMH sebagai hakim ketua, Liberty Bandiangan SDSMSI dan Benny Mangoting SDSST SHAKMH Embus Advance masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis pada tanggal 9 Juli 2026 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Sandri Kurnan SSMM sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat. Berikutnya putusan atas berkas sengketa nomor 008729-99/2025/PP. Putusan nomor PUT 00729-2025/PP-M11A tahun 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pengadilan pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S267-WPC-25/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 379/ACC/SK/7 Romawi/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 nomor 00018/18/101/23 tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 00729.99/2025/PP. Telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam sengketa antara PT Ayani Family Group NPP 80322766-101.000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40-42 Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan pajak tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca surat tanggapan tergugat, telah membaca surat bantahan penggugat, telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan tentang gelar perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum terkait kewenangan pengadilan pajak
Menimbang dalil tergugat dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang dalil bantahan penggugat dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendapat pengadilan pajak bahwa pertimbangan hukum pengadilan pajak adalah sama dengan pertimbangan hukum pada putusan yang telah diucap sebelumnya, bahwa pengadilan pajak berkesimpulan gugatan penggugat memberi unsur nepis in idem dan oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengadili menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S267 garing WPC titik 25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 379 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juni 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 00018 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 atas nama PT Ayani Family Group NPP 80342 2766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan pajak pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Juari Editato SH SEMMMH sebagai hakim ketua, Liberty Panjalan SE MSI dan Benny Mangoting SE SST SH AKMH M. Servan masing-masing sebagai hakim anggota. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Sandri Kurnain Esos MM sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat. Berikutnya putusan atas berkas sengketa nomor 008722-99 garing 2025 garing 2 garing PP. Putusan nomor PUT 008722-99 garing 2025 garing PP garing M11A tahun 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai gugatan terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S268 garing WPC titik 25 garing 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 378 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 00017 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 008722.99 garing 2025 garing PP. Telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara PT Ayani Family Group NPWP 80342 2766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kuta Alam Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 40 sampai 42 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan pajak tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Pajak, telah membaca surat gugatan penggugat, telah membaca surat tanggapan tergugat, telah membaca surat bantahan penggugat, telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan, telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan tentang duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum
terkait kewenangan pengadilan pajak, menimbang dalil tergugat dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang dalil penggugat dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendapat pengadilan pajak bahwa pendapat pertimbangan hukum pengadilan pajak adalah sama dengan putusan yang telah diucapkan sebelumnya, bahwa pengadilan pajak berkesimpulan gugatan penggugat memenuhi unsur nebis in idem dan oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengadili menyatakan gugatan penggugat terhadap surat Direktur Jenderal Pajak nomor S268 garing WPJ.25 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang tanggapan atas surat nomor 375 garing ACC garing SK garing 7 Romawi garing 2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang permohonan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk mengabulkan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 nomor 00017 garing 240 garing 18 garing 101 garing 23 tanggal 29 Mei 2023 atas nama PT Ayani Family Group NPWP 8034227766 garis datar 101000 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 20 Penayong Kota Alam pada Aceh tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 20 April 2026 oleh Juwari Edi Yunato SH SEMMMA sebagai Hakim Ketua, Diperti Pandiangan SESHMSI dan Beni Mangoting SESST SHAKMHM Stefan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Santri Kurnen SOS MM sebagai panitera pengganti serta tidak dihadiri oleh tergugat dan dihadiri oleh penggugat. Dengan telah diucapkannya kelima putusan akuo, maka putusan akuo telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan dan sidang pengucapan putusan ditutup. Selesai, Pak Anda silakan meninggalkan persidangan. Terima kasih Majelis. Majelis Hakim akan silakan sidang hadirin mohon berdiri. Ya.